Miris, Jinai ibu kandung raja ini tertimpa azab Raja Namrud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, salam sejahtera selalu. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk diri kita dan orang yang kita cintai. Amin. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak ceritanya. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana jadinya jika seorang anak menikahi ibu kandungnya sendiri? Kisah mengejutkan ini terjadi pada raja yang penuh kedoliman, yaitu Raja Namrud. Dalam video ini kita akan mengungkap kisah tragis seorang Raja Namrud menikahi serta menggauli ibu kandungnya sendiri. Dan kita akan membawa dan menjelajah pada peristiwa kematian Raja Namrud, sang raja jalim tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak tersesat. Namrud atau yang disebut sebagai Nimrod adalah seorang penguasa yang sangat kejam dan keji, yang ceritanya terdapat pada kitab-kitab kuno, yaitu kitab suci agama Samawi. Dia juga keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Berasal dari garis keturunan Namrud bin Kanaan, Kus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Meskipun demikian, ada versi lain yang mengatakan adalah Namrud bukan keturunan Kanaan, melainkan merupakan anak kandung dari Kus. Namrud mengklaim dirinya adalah sebagai penguasa seluruh dunia, bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Tantangan nafas keangkuhan dan kesombongannya muncul dari Nabi sezaman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun fokus kita pada video ini terarah pada kontroversial Namrud dan ibunya, yaitu Sarah Semiramis. Dalam catatan sejarah kuno bahwa Namrud adalah raja yang memerintah sekitar tahun 275 hingga 1942 sebelum Masehi. Dia menikah dengan ibunya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud memimpin wilayah yang dikenal sebagai Babilonia, sebuah kota yang terkenal dengan peradaban Mesopotamia kuno. Itu pemerintahan dahulu, kini menjadi bagian negara Irak. Sedangkan ayah Namrud, Kus, adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Samirah ibu Namrud berjumpalah dengan Kus. Di dalam masa remaja, ibu Namrud menjalin hubungan dengan ayahnya. Secara mencatat, setelah sehari menggauli Semiramis, dia meninggal dunia. Oleh karena itu, Namrud lahir ke dunia. Dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Sang ibu dikenal sebagai sosok yang cantik dan bijaksana. Konon setelah kelahiran Namrud, dia menjaga kesuciannya dan tidak mau menikah dengan pria lain atau berhubungan dengan pria lain, menjadikan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Keyakinan ini menguatkan Namrud bahwa dia adalah Tuhan. Namrud juga diakui sebagai tokoh yang cerdas dan unggul dalam zamannya. Kecerdasannya mencakup desain, matematika, dan juga ilmu perbintangan. Dan juga dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Ia juga menciptakan konsep seksagesimal, lingkaran menjadi 360 derajat, dan menemukan bahwa 1 jam setara dengan 60 menit. 1 menit setara 60 detik. Setelah itu Namrud menetapkan bahwa 1 hari terdiri dari 24 jam, dengan menggambarkan bahwa hari dimulai dari tengah malam, bertolak belakang pada keyakinan sebelumnya bahwa hari dimulai dari tenggelamnya matahari. Selain itu juga Namrud dapat merancang struktur bangunan besar seperti bangunan-bangunan kuno ini. Sebagai bukti keberhasilannya, dia membuat bangunan irigasi di lembah Tigris dan Yufrates. Penemuan lainnya adalah batu bata pertama dari tanah liat yang telah dibakar. Dia juga dikenal sebagai arsitek dari Menara Babel dan menara tertinggi pencakar langit pertama di dunia. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, keangkuhan dan kesombongan merasuk ke dalam dirinya.
Ironis, penemuan yang luar biasa itu justru digunakan untuk menyesatkan masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan ilmu falak yang berkaitan dengan benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramalan seperti horoskop dan ramalan melalui palmistry. Namrud menciptakan ini semua untuk menciptakan kesan bahwa manusia tidak memerlukan Tuhan, karena diyakini bahwa manusia dapat mengubah dan meramal takdirnya sendiri. Konon Namrud memiliki pengetahuan dari malaikat Marut dan Marut seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam lembaran yang telah terukir bahwa Samiramis telah menikah dengan Kus, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu Samiramis masih usia muda dengan kecantikannya dan kepintarannya yang luar biasa. Pada saat itu tidak ada satupun di negeri itu yang sanggup menandingi kecantikan dan kepintaran Samiramis yang begitu elok. Setelah pernikahan, Samiramis dan Kus pun hanyut dalam percintaan. Hingga lahirlah Namrud. Selang 1 hari, Kus pun meninggal. Namrud lahir tanpa seorang ayah. Dan Samiramis pun melahirkan Namrud tanpa bantuan siapapun. Dan Samiramis mengklaim dirinya perempuan suci. Dan Samiramis mengklaim bahwa Namrud lahir dari perempuan suci. Dan Namrud pun mengaku Tuhan. Dan juga banyak gadis yang mendekatinya. Tetapi Samiramis cemburu. Akhirnya Samiramis mengambil keputusan bahwa dia akan menikahin anaknya sendiri. Dia tak ingin Namrud jatuh ke pelukan wanita lain. Dan terjadilah hubungan tak wajar antara ibu dan anak tersebut. Singkat cerita, Namrud pun ingin membunuh Tuhan karena dia tak ingin ada 2 Tuhan. Dan dipanahlah langit oleh Namrud. Saat anak panah jatuh, ada bekas darah di ujung anak panah tersebut. Dan dia berpikir bahwa Tuhan telah meninggal terkena busur panahnya. 2 hari kemudian dia belum yakin bahwa Tuhan telah meninggal. Akhirnya dia mengajak semua pasukannya untuk memanah ke atas untuk membunuh Tuhan. Tetapi yang datang malah ribuan pasukan nyamuk menyerang pasukan Namrud. Dan akhirnya pasukan Namrud kalang kabut. Dan Namrud pun sakit karena kepalanya dimasuki oleh nyamuk tersebut. Dia bingung dengan cara apa dia mengeluarkan nyamuk tersebut yang ada di kepalanya. Akhirnya dia menahan sakit yang sangat berhari-hari lamanya. Dan dia berpikir memukul kepalanya untuk menghentikan nyamuk itu berdengung di kepalanya. Akhirnya disuruhlah orang untuk memukul kepalanya dengan keras agar nyamuk tersebut mati. Tetapi malah Raja Namrud yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Dan cerita pun selesai. Hikmah dari cerita tersebut adalah sehebat apapun dan sepintar apapun seseorang, gunakanlah kepintaran dan kehebatanmu untuk kepentingan orang lain. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu beserta orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin.